kita hari ini berkumpul lagi, kita bertemu lagi, kita mau puji Tuhan. Di sini dengan Kak Nita. Halo Putri. Halo Kak Nita. Halo Bu Pram. Halo Kak Nita. Ya, dengan Pak Pram, Pak Rudi. Nah, adik-adik, untuk mengawali ibadah kita hari ini, kita mau puji Tuhan dengan Aku Anak GKJW. Aku anak GKJW, gereja dalam kasih-Nya, berjuang bersama, belajar berkarya bagi nama gereja. Aku anak GKJW, teladan bagi semua. Berdoa memuji Tuhan, tak lupa baca Alkitab. Ku rajin dalam persekutuan, GKJW gerejaku. Terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita mulai ibadah hari ini, yuk kita berdoa. Lipat tanganmu, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sukacita hari ini. Tuhan, kami mau mulai ibadah ini, Tuhan sertai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tahu kan Tuhan Yesus tuh ada di mana-mana. Seperti lagu yang satu ini, dia ada di atas, dia ada di bawah, saat kita suka maupun saat kita duka. Yuk, kita pujikan lagu Ku daki, 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 daki. Pakai gerakan ya. Ya. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di seberang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang gurun hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau
adik-adik, sebentar lagi kita mau dengarkan firman Tuhan. Untuk mengawalinya kita mau puji Tuhan dengan baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tunggu. Hai, selamat pagi adik-adik semuanya. Bagaimana hari ini kabarnya? Semua pasti sehat, ya. Karena apa? Karena Tuhan yang menolong kita semua, ya. Tuhan yang mengasihi kita, yang memberikan nafas hidup, memberikan kekuatan, sehingga hari ini semuanya adik-adik kembali di depan untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, juga kita sekolah minggu lewat online. Tidak apa-apa ya, yang penting kita siapkan hati kita. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Oke? Ayo semuanya disiapkan. Kalau berbicara dengan Tuhan, bagaimana? Ayo, tangannya dilipat, tutup mata, kita berdoa. Sebentar, Kak Tuti tunggu dulu ya. Masih ada tuh yang jalan-jalan belum siap. Yuk, semuanya udah siap? Oke, that's good. Mari kita berdoa, ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami, anak-anak-Mu, bersyukur karena Tuhan sudah memberikan kesehatan, kekuatan, nafas buat kami semua. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mau ibadah sekolah minggu, Tuhan berkati kami di dalam kami memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarkan kami mau taat akan setiap perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, pimpin kami di dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang waktunya kita untuk membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayo, semua sudah disiapkan dulu Alkitabnya. Nih, Alkitabnya. Sudah semua? Oke, sudah ya? Yuk, sekarang kita akan baca dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-4 sampai 21. Sudah disiapkan ayat kitabnya? Yuk kita baca bersama-sama ya. Dari Hakim-Hakim pasal 8 ayatnya yang ke-4 sampai 21. Mari kita baca bersama-sama. Orang Midian dikalahkan, raja-rajanya dibunuh. Ketika Gideon sampai ke suatu sungai Yordan dan menyeberanglah ia dan ke-300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah dan aku sedang mengejar Seba dan Salmuna, raja-raja Midian. Tetapi jawab para pemuka di Sukot itu, sudahlah, Seba dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kamu harus memberikan roti kepada tentara-tentaramu. Lalu kata Gideon, kalau begitu, apabila Tuhan menyerahkan Seba dan Salmuna ke dalam tanganku, aku akan menggaruk tubuhmu dengan duri padang gurun dan onak.
Maka berjalanlah ia dari sana ke Penuel, dan berkata demikian juga kepada orang-orang Penuel. Tetapi orang-orang ini pun menjawabnya seperti orang-orang Sukot. Lalu berkatalah ia juga kepada orang-orang Penuel, apabila aku kembali dengan selamat, maka aku akan merobohkan menara ini. Sementara itu Sebah dan Salmuna ada di Karkor bersama-sama dengan tentara mereka. Kira-kira 15.000 orang banyaknya, yakni semua orang yang masih tinggal hidup dari seluruh tentara orang-orang dari sebelah timur. Banyaknya yang tewas ada 120.000 orang yang bersenjatakan pedang. Gideon maju melalui jalan orang-orang yang diam di dalam kemah di sebelah timur Noba dan Yokebha, lalu memukul kalah tentara itu. Ketika tentara itu menyangka dirinya aman, Sebah dan Salmuna melarikan diri. Tetapi Gideon mengejar mereka dan menawan kedua raja Midian itu, yakni Sebah dan Salmuna. Sedang seluruh tentara itu dicerai-beraikannya. Kemudian kembalilah Gideon bin Yoas dari peperangan dengan melalui pendakian Heres. Ditangkapkannya lah semua orang muda dari penduduk Sukot. Setelah ditanyai, orang itu menuliskan nama para pemuka dan para tua-tua di Sukot untuk Gideon. 77 orang banyaknya. Lalu pergilah Gideon kepada orang-orang Sukot sambil berkata, inilah Sebah dan Salmuna yang karenanya kamu telah mencela aku dengan berkata, sudahlah, Sebah dan Salmuna itu ada dalam tanganmu, sehingga kami harus memberikan roti kepada orang-orangmu yang lelah itu. Lalu ia mengumpulkan para tua-tua kota itu. Ia mengambil duri, padang gurun dan ona, dan menghajar orang-orang Sukot dengan tangan itu. Juga menara Penuel dirobohkannya dan dibunuhnya orang-orang kota itu. Kemudian bertanyalah ia kepada Sebah dan Salmuna, di manakah orang-orang yang telah kamu bunuh di Tabor itu? Jawab mereka, mereka itu serupa dengan engkau, sikap mereka masing-masing seperti anak raja. Lalu kata Gideon, saudara-saudaraku lah itu, anak-anak ibuku, demi Tuhan yang hidup, seandainya kamu membiarkan mereka hidup, aku tidak akan membunuh kamu. Katanya kepada Yeter, anak sulungnya, bangunlah, bunuhlah mereka. Tetapi orang muda itu tidak membunuh pedangnya karena ia takut, sebab ia masih muda. Lalu kata Sebah dan Salmuna, bangunlah engkau sendiri dan paranglah kami, sebab seperti orangnya, demikian pula kekuatannya. Maka bangunlah Gideon, dibunuhnya Sebah dan Salmuna. Kemudian diambilnya bulan-bulanan yang ada pada leher unta mereka. Oke, setelah kita membaca tadi dari Gideon, tema kita pada pagi hari ini, aku suka menolong. Nah, Kak Tuli mau tanya nih, adik-adik pernah nggak ditolong? Pernah? Oke, kalau waktu ditolong bagaimana perasaannya adik-adik? Pasti apa? Senang ya? Oh, saya sudah ditolong teman saya sudah ditolong orang yang kadang belum kita kenal. Perasaan kita senang, bahagia. Tapi kalau sebaliknya, jika adik-adik misalkan minta tolong nih ke temannya, terus temannya nggak mau nolongin, bagaimana perasaannya? Pasti kecewa, pasti marah. Ih, ngapain sih aku minta tolong kok nggak ditolongin sih? Ya, seperti itu, ada perasaan seperti itu. Nah, sama seperti yang kita baca tadi. Ya, kita lihat di slide berikut, di slide ini. Nah, adik-adik lihat, ini siapa? Bisa dibaca ya di situ, terlihat kok ya bacaan yang tadi kita baca, yaitu tokoh Alkitabnya adalah Gideon.
Gideon ini waktu dulunya ketika dipanggil Tuhan untuk jadi hakim, Gideonnya masih muda. Dia katakan gini, ya, dia katakan bagaimana bisa saya menyelamatkan bangsa Israel, bangsa yang begitu besarnya, sedangkan Gideon masih muda. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat berikutnya. Lah, itu siapa Kak? Kok banyak sekali tentara-tentaranya, banyak sekali prajurit-prajuritnya. Iya, ketika Gideon taat sama Tuhan, dia mau menolong bangsanya, ternyata Tuhan itu tidak tinggal diam adik-adik. Tuhan sudah persiapkan sebelum berperang. Sama seperti kita, kalau kita mau ujian, kita mau ulangan, pasti kita siap dulu kan, belajar dulu, baru kita berperang ya, dalam arti ujian atau tes. Kalau untuk yang adik balita masih belum nih ya. Ini untuk yang kakak-kakak kelas 1 sampai kelas 6. Nih, ini adalah pasukannya Gideon, ada 300 orang. Nggak banyak loh dibandingkan dengan musuhnya, orang Median. Orang Median itu punya 15.000 pasukan yang sangat besar sekali. Tapi Gideon tidak pernah menyerah. Gideon tidak pernah putus asa. Dia punya semangat. Ya, dengan 300 pasukan, dengan pertolongan Tuhan, dia berani melawan bangsa Median yang jumlahnya 15.000 orang. Kita lihat slide berikutnya. Nah, ketika bangsa Israel ini berperang melawan orang-orang Median, Gideon ini merasa kasihan sama orang-orang Israel, pasukannya 300 orang ini. Mereka itu lelah habis berperang, mereka lapar. Kemudian Gideon mengajak mereka menyeberangi sungai Yordan. Di situ ada penduduk, ya, di seberang sungai Yordan itu ada penduduk. Lalu Gideon ini bilang ketika berada di sana, di situ adalah penduduk, yaitu orang-orang Sukot yang mendiami seberang sungai Yordan. Kemudian Gideon bilang, tolong beri kami roti untuk makan para pasukan saya ini. Ada 300 orang. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Orang-orang Sukot tidak mau memberi. Orang Sukot tidak mau menolong pasukan yang kelaparan. Ya, mereka tidak mau berbagi. Lalu Gideonnya apakah menyerah? Aduh, kalian ini pelit semua ya. Kita tuh yang perang loh. Nah, tidak seperti itu Gideon. Lalu Gideon mengajak pasukannya yang sudah lelah, yang sudah capek, lapar gitu ya. Tetap semangat. Ayo kita pergi lagi. Kita lewat jalan yang berbeda. Begitu lewat jalan yang berbeda, di situ ada suatu daerah orang-orang Penuel. Dan apa yang terjadi di sana? Gideon juga sama. Dia ingin menolong pasukannya karena pasukannya itu kelaparan. Tapi waktu ketemu sama orang-orang di Penuel, dia tanya, dia minta. Mereka juga sama seperti orang-orang yang tadi di Sukot, tidak mau memberi, tidak mau berbagi, tidak mau menolong. Bayangkan adik-adik, sedih ya kalau seperti itu ya. Sudah berperang untuk bangsanya, tapi orang-orang yang lainnya tidak peduli, orang yang lainnya tidak care. Apakah Gideon minta pasukannya sudah, karena kita lapar, kita lelah, kita balik ya? Ternyata enggak. Gideon tetap semangat. Ayo kita lanjutkan sampai ke Median. Dan apa yang terjadi di sana? Ternyata Tuhan menolong Gideon dan pasukan Gideon melawan orang Median yang jumlahnya 15.000 pasukan. Gideon diberi kemenangan. Raja Mediannya ditangkap, dikalahkan semuanya. Adik-adik, kita lihat slide berikutnya. Di dalam hidup kita
kita seperti siapa? Gideon. Gideon tidak putus asa. Gideon bersemangat. Dan Gideon ingat, dia peduli loh. Dia mau menolong, yaitu pasukannya yang lapar. Berusaha mencari, berusaha mau memberi. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu tidak pernah diam. Sama dengan kehidupan kita. Tadi temanya aku suka menolong. Kak Tuti tanya ya, adik-adik pernah menolong siapa? Pernah menolong siapa? Oh iya, menolong orang tua di rumah, membantu orang tua. Betul. Apalagi adik-adik pernah menolong apa? Oh iya, pernah menolong teman di sekolah. Oke, good. Apalagi? Apa? Oh iya, yaitu pernah berbagi. Ketika temannya tidak bawa bekal, tidak bawa makanan, langsung berbagi. Nah, seperti Kak Tuti contohkan di sini, ya. Nah, ketika kita di sekolah ataupun di rumah, kita punya kakak, punya adik, dilihatnya kita punya makanan nih, punya bekal. Kita harus apa? Berbagi, bukan enggak mau, ini punyaku, aku enggak mau, biarin kamu kelaparan. Atau waktu di sekolah, temannya lupa tidak membawa bekal, kamu mau ya berbagi? Nih ya, aku kasih ya, nih ya, mau? Nih, yuk sama-sama ya kita makan ya. Kita sudah menolong orang lain seperti yang dilakukan siapa? Gideon. Ya, dikatakan di sini kita meneladani Gideon. Tuhan sudah menolong kita. Kita juga bisa menolong orang lain karena Tuhan loh. Bukan karena kita kaya, bukan. Bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan juga. Tapi karena Tuhan yang sudah menolong kita, sehingga kita bisa menolong orang lain. Mungkin tidak hanya makanan saja. Adik-adik berdoa di rumah, menolong orang-orang yang lain. Seperti situasi yang sekarang ini ya, adik-adik kan belajar di rumah, online dari sekolah. Karena kita mengalami satu keadaan yang membuat kita harus belajar di rumah. Dan kita sebagai orang Indonesia, masyarakat Indonesia harus taat seperti Gideon tadi. Tinggal di rumah, jaga kebersihan. Kita berdoa buat, mungkin kita nggak kenal orang lain, mereka yang sakit di rumah sakit, atau mungkin ada teman-teman kita mereka yang kelaparan juga, ya karena ayahnya mungkin tidak bekerja, jadi mereka susah mau makan, mereka mengalami penderitaan. Kita bisa berdoa menolongnya, atau kita menyisihkan uang kita untuk diberikan ke orang lain, ya mungkin bagi masker ya, ataupun sembako. Nah, itu yang kita lakukan sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ini ya slide-nya. Jadi bisa lihat tuh ya, ada gambarnya orang yang bawa bekal, bagi masker ke Gojek ya. Lalu ada orang yang bagi makanan juga. Itu yang harus kita lakukan di dalam hidup sebagai anak-anak Tuhan. Nah, sekarang kita lihat ayat hafalannya dari Galatia 6 ayat 2. Kita baca bersama-sama ya. Sudah siap ya? 1, 2, 3. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu harus memenuhi hukum Kristus. Apa hukum Kristus? Yaitu hukum kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ini ayat hafalannya. Oke, nanti di rumah adik-adik bisa bersama mama atau papa atau kakak ya, belajar menghafal ayat dari Galatia 6 ayat 2.
Mari kita belajar semuanya untuk tetap saling mengasihi. Aku mau menolong. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi berkat buat kami semua. Dan firman-Mu itu Tuhan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami mau menjadi anak yang taat, suka menolong, dan berbagi terhadap sesama kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita mau berikan persembahan. Untuk mengawali persembahan ini, kita akan puji Tuhan, betapa hatiku. Nah, yuk kita nyanyikan bersama-sama. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak memiliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita kan sudah memberikan persembahan. Yuk kita serahkan persembahan ini ke dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan ini. Berkati Tuhan walaupun sedikit, kiranya boleh menjadi sarana pelebaran kerajaan-Mu di dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, ibadah hari ini kita selesai. Sebelum itu, kita akan pujikan satu lagu lagi, Bapa terima kasih. Yuk, kita nyanyikan sama-sama. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ibadah kita udah selesai hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu minggu depan. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Dah.